Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jazz? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video chapter ketiga ini, saya ingin membahas mengenai pemrograman PLC M221 yang diawali dari memahami serta mempraktekkan penerapan setiap instruksi-instruksi yang tersedia di software EcoStructure Machine Expert Basic. Pembahasan mengenai pemrograman ini akan dibagi menjadi beberapa chapter dikarenakan banyak instruksi yang akan kita bahas. Untuk chapter 3 ini mengenai pemrograman, kita awali dengan instruksi Boolean processing. Nah, berikut ini adalah operator, salah satu operator dari Boolean processing. Yang pertama adalah load operator, di mana load operator ini terdiri dari 4 operator, yaitu operator LD, LDN, LDR, dan LDF. Nah, instruksi Boolean eh, bisa disebut adalah suatu elemen dari bahasa pemrograman ladder diagram, di mana ladder diagram itu terdiri dari test elemen atau bisa disebut dengan input yang memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian juga terdiri dari action element yang bisa dianalogikan yang sama fungsinya dengan coil pada relay umumnya gitu. Untuk tes elemen yang akan kita bahas pertama yaitu load operator, di mana load operator terbagi menjadi 4, LD, LDN, LDR, dan LDF. Dengan simbolnya seperti pada tabel. Jadi untuk operator LD itu dianalogikan sama seperti switch ya, switch yang posisinya terbuka, open, bisa disebut dengan open. Kemudian untuk LDN dia adalah sebuah switch yang keadaan awalnya dalam posisi close. Jadi LD posisi open dan LDN adalah posisi close. Nah, untuk LDR itu memiliki simbol di tengah-tengahnya terdapat huruf P. Sedangkan LDF memiliki huruf N. LDR ini bisa disebut dengan rising edge gitu. Kemudian yang LDF ini bisa disebut dengan falling edge. Nah, untuk operator LD dan LDN ini kita bisa menggunakan memory bit sesuai pada tabel. Bisa menggunakan memory bit persen %M, persen %key, persen %I, dan sebagainya yang tertera di tabel ini. Dan untuk operator LDR dan LDF, dia uh, menggunakan memory bit dengan address dengan simbol persen %I dan persen %M. Nah, bagaimana sih karakteristik masing-masing operator ini? Kita bahas dari LD. Nah, untuk LD ini memiliki karakteristik adalah seperti pada timing diagram. Jadi apa sih timing diagram ini gitu? Bagi yang belum tahu. Jadi timing diagram ini terdiri dari dua sumbu ya. Di sini sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu X itu adalah uh, menggambarkan waktu time. Sedangkan untuk sumbu Y itu menggambarkan sebagai nilai, bisa nilai tegangan gitu, 0 sampai
5 volt misalnya gitu. Kemudian bisa berupa apa namanya, status switch on ataupun off gitu. Kemudian bisa berupa false, false atau true ataupun 0 dan 1. Nah, untuk pembahasan kali ini kita menggunakan sumbu Y-nya itu memakai 0 dan 1 ataupun false dan true. Itu yang kita pakai seterusnya gitu di chapter-chapter yang berikutnya juga. Jadi kita lanjut ke karakteristik dari masing-masing operator ini. Yang pertama operator LD. Jadi nilai output ini nilai output ya. Berarti sinyal yang keluar dari sini. Nah, nilai output akan bernilai satu atau true ketika posisi posisi kontak ini berubah menjadi close sehingga nilainya satu, atau bisa dianalogikan ini adalah sebagai push button. Jadi keadaan awalnya dia open berarti push button yang nggak ditekan, maka dia bernilai nol, dan ketika ditekan dia bernilai satu, dan nanti akan berubah menjadi hijau ketika dia berubah menjadi close di EcoStructure softwarenya gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi karakteristik dari operator LD. Nilai output akan satu jika eh, posisi dari switch ini berubah menjadi close dengan analogi push button tersebut ditekan gitu. Ketika nilainya nol, maka keadaannya open, maka outputnya akan bernilai nol. Kemudian untuk operator LDN memiliki karakteristik kebalikan dari LD. Untuk operator LDN, posisi awal dia adalah eh, posisinya kontaknya sudah close. Maka eh, secara otomatis dia akan mengeluarkan output sinyal satu. Satu. Saat awal berarti dianalogikan ketika push buttonnya belum ditekan, dia posisinya sudah nge-close. Jadi outputnya mengeluarkan output satu. Ini posisi nol. Jadi push button belum ditekan. Dan ketika ditekan, push button ini akan berubah menjadi open. Nih, posisi ditekan berarti di sini. Dan ini akan berubah menjadi open sehingga membuat outputnya akan berubah menjadi nol. Jadi operator LD dan LDN itu kebalikannya ya. Kemudian operator LDR. Nah, operator LDR dan LDF ini memiliki karakteristik yang unik, di mana operator ini akan aktif ketika eh, perubahan posisi dari nol ke satu untuk LDR, dan untuk LDF perubahan dari satu ke nol. Nah, untuk LDR, ketika perubahan dari nol ke satu, maka outputnya itu akan mengeluarkan satu selama beberapa second gitu, beberapa second. Jadi nggak terusan on, hanya on beberapa milisecond. Kalau kita lihat di software nanti ada kemungkinan sangat cepat, jadi nggak bisa terlihat oleh eh, di software ya. Kemudian untuk operator LDF, dia akan aktif ketika perubahan posisi dari satu ke nol. Satu ke nol dia baru aktif menjadi satu, dan itu juga sama, dia beberapa millisecond saja nilai satunya. Habis itu dia off lagi. Nah, ini analoginya berarti seperti ini. Fungsi operator LDR, jadi ketika push button itu ditekan gitu.
ditekan pertama kali ketika perubahan dari 0 ke 1, maka outputnya akan menjadi 1 selama beberapa milisecond. Habis itu dia berubah lagi jadi 0. Nah, untuk fungsi LDF ini akan aktif ketika push button itu akan dirilis. Dirilis berarti dilepas gitu dari posisi 1 ke posisi 0. Maka dia akan baru mengeluarkan output sinyal 1. Sedangkan setelah beberapa milisecond maka dia akan berubah menjadi 0 lagi. Nah, oke. Untuk operator yang pertama, load operator, sudah. Kita lanjutkan ke operator berikutnya. Nah, operator yang kedua adalah operator assignment operator, di mana operator ini dia sama saja berfungsi sebagai bisa dikatakan output ya. Jadi operator assignment ini terdiri dari 4 juga, yaitu operator ST, STN, S, dan R. Dengan simbol seperti coil ya, bulat, coil yang polos, kemudian ada coil yang berbentuk di tengahnya garis miring, kemudian ada coil operator S dengan simbol S. S ini set ya, set. Jadi coil set dan R ini reset. Untuk alamat memori ST, operator ST, STN. STN itu dapat menggunakan memori sesuai tabel, bisa pakai memori key, bisa memori M dan sebagainya nih yang ada di tabel. Kemudian untuk operator set dan reset juga sama. Jadi kita bebas menggunakan yang mana sesuai yang ada di tabel ini ya. Nah, bagaimana sih karakteristik masing-masing dari operator ini? Untuk operator ST, kita lihat langsung aja di timing diagramnya. Maka operator ST ini memiliki karakteristik outputnya eh, atau coil ini akan aktif bernilai 1. Berarti yang ini nih bernilai 1 ketika dia mendapat sinyal input 1. Sinyal input dari sini 1. Dan ketika dia mendapat sinyal inputnya 0, maka dia juga akan 0. Nah, itu karakter dari operator ST. Kemudian untuk operator STN, dari timing diagram ini berarti menggambarkan ketika eh, ketika sinyal inputnya bernilai 0 di sini, maka coil ini akan aktif, akan 1. Dan ketika sinyal input ke coil ini bernilai 1, maka coil ini akan off atau 0. Nah, kebalikan dari ST ya. Kemudian untuk karakteristik operator S, coil set ini akan aktif ketika dikasih sinyal input 1. 1. Ketika dikasih sinyal input 1, maka coil set ini akan aktif 1. Dan itu akan terus 1 sesuai dari timing diagram ini selama belum diberi sinyal reset. Sinyal 1, reset 1, maka dia akan 0. Nah, jadi penggunaan antara operator S dan R ini bersamaan. Jadi memorinya itu harus sama. Misalnya di sini S-nya persen M0, maka di sini juga memori address dari resetnya itu persen M0 juga. Jadi saling berpasangan ya antara set dan reset ini nanti di aplikasinya. Oke, kita coba langsung saja mempraktekkan di software EcoStructure supaya lebih mudah memahami. Kita buka aja softwarenya. Nah, nah, kita sudah dibuka softwarenya. Kita lihat di program.
Nah, sebelumnya untuk mempercepat pembahasan, saya sudah membuatnya terlebih dahulu dari masing-masing operator. Kita akan simulasi semuanya. Jadi untuk membuatnya mudah ya. Untuk operator yang sudah ada di sini, operator LD, tinggal diklik aja, caranya diklik, nanti tinggal di drag gitu, diklik langsung di drag di mana ditempatkan posisinya. Dan untuk segmen juga tinggal diklik koilnya, langsung ditaruh ditempatkan. Gitu ya, mudah ya, tinggal klik, drag, and drop gitu cara cara pemakaiannya. Nah, software Eco Structure Motion Expert Basic ini dia bisa kita simulasi gitu. Setelah kita program, kita bisa simulasi dengan cara masuk ke menu commissioning, kemudian kita klik launch simulator, maka kita akan bisa mensimulasi program yang sudah kita buat. Oke, kita klik OK, dan kita kembali ke programming. Jangan lupa ini posisinya start. Nah, kita coba simulasi dari load operator dan segmen operator. Nah, jadi untuk simulasi ini kedua operator load operator dan segmen operator saling saling berkaitan ya gitu. Kalau mau bisa decommissioning, karena kalau hanya salah satu maka timbul error nanti di sini. Karena dianggap programnya belum belum selesai gitu. Jadi nggak bisa decommissioning. Jadi kita di sini sudah menerapkan simulasi menggunakan operator load operator dan segmen operator. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, ini ada load operator LD nih dengan alamat memory bit persen M0. Untuk memasukkan addressnya tinggal klik aja di sini. Nah, nanti tinggal diklik persen, nah M nanti akan keluar sendiri M0. Tinggal di enter. Nah, itu untuk masukkan addressnya. Dan sekarang kita akan mencoba karakteristik dari masing-masing operator ya. Oke, kita mulai dari sebentar. Nah, kita mulai dari load operator. Hmm. Load operator ini akan mengeluarkan sinyal satu ketika push button dipencet. Nah, ketika push button dipencet, maka akan berubah menjadi hijau, maka dia sudah berubah menjadi true atau nilainya satu, sehingga mengeluarkan sinyal satu dan membuat segmen operator ST itu akan aktif. Jadi sesuai dari timing chartnya diagram yang tadi, bahwa operator ST ini akan aktif ketika mendapatkan sinyal output satu gitu, sinyal input satu, maka dia akan aktif menjadi satu juga dengan tanda di sini berubah menjadi hijau. Dan kemudian ketika ini kita off, maka nilai akan berubah menjadi false dengan analogi push button jadi open, sehingga sinyal outputnya akan berubah menjadi nol, dan segmen operator ST juga akan bernilai false karena inputannya bernilai nol false. Nah, kemudian untuk operator yang kedua, operator LDN, jadi kebalikannya tadi dari operator LD. Jadi posisi awalnya operator LDN ini dia sudah close dalam posisi close, sehingga akan mengeluarkan sinyal output satu dan mengakibatkan operator ST ini akan aktif satu. Jadi posisi awalnya operator LD itu open dan LDN itu posisinya close. Dan ketika dia di trigger aktif, maka di analog post button ditekan, dia akan posisinya berubah menjadi open
sehingga output dari sinyal operator LDN akan nol dan input dari operator ST itu akan nol, maka dia akan mati. Gitu perbedaannya. Jadi ketika dia dilepas lagi, posisinya false, maka dia akan aktif lagi. Gitu ya. Kemudian untuk operator yang berikutnya adalah operator dari LDR. Nah, operator LDR coba kita akan perlihat nih sini karakteristiknya sangat unik. Jadi ketika kita true, maka kalau dari gambar ini tidak ada efek gitu, tidak ada perubahan berubah menjadi hijau gitu. Karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwa posisi nilai true-nya itu sangat cepat gitu, 1 millisecond. Jadi nggak kelihatan di sini. Nah, untuk melihat ini aktif apa enggak, saya tambahkan di sini eh, counter. Counter ini ada di software object. Kita tambahkan counter untuk mendeteksi output dari operator LDR ini aktif nggak sih sebenarnya dengan alamat persen M5. Nah, persen M5 saya masukkan ke counter up di sini. Jadi ketika dia aktif, maka counting ini akan bertambah 1. Nah, kita akan coba. Jadi akan aktif, akan counting up ketika sinyal berubah dari 0 ke 1. Oke, tadi masih true, sekarang false. Berarti ini akan naik menjadi 2 ketika berubah menjadi 1. Ya. Nah, ketika berubah jadi false, dia akan tetap karena tidak karena dia hanya mendeteksi perubahan dari 0 ke 1. Nah, ini dari false ke true, maka dia akan ke deteksi 3. Jadi ini sebenarnya aktif ya, tapi hanya karena cepat waktunya jadi nggak ke detek di sini, tapi ke detek di counter ini. Dan begitu juga sama nih dengan parameter LDF. LDF. Kalau LDF berarti dia mendeteksi akan menghasilkan sinyal output 1 ketika posisi dari true ke false. Maka ini akan kita ubah dulu ke true. Nah, ketika false maka ini akan ke counting down, berarti berubah menjadi 2. Nah, berubah. Kita aktifkan lagi true, ke false lagi. Nah, berubah 1. Kita aktifkan lagi, berubah menjadi 0. Nah, begitu. Mungkin silahkan dicoba di isinya masing-masing. Jadi kita sudah mensimulasikan 2 operator boolean dari boolean processing ya. Kemudian kita akan mencoba simulasi boolean processing yang kedua, yaitu segmen operator gitu. Nah, untuk segmen operator ini terdiri dari 4 yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu ST, STN, R, dan S gitu. Kita running dulu. Nah, agar bisa kita simulasi, kita run. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dengan timing chart diagram, bahwa untuk operator ST, simbolnya ini, simbolnya coil polos ya, tidak ada simbol lainnya. Jadi operator segmen ST ini akan bernilai 1 ketika mendapatkan sinyal input bernilai 1 dengan cara menekan tombol memory address M13 ini menjadi true. Nah, maka dia akan aktif. Dan ketika uh, inputan bernilai false atau 0, maka dia akan 0. Nah, berarti sudah sesuai dari timing chart diagram ya. Kemudian untuk operator segmen STN,
Itu dia kebalikannya. Ini operator STN. Kebalikannya, jadi ketika dia mendapatkan sinyal input false atau nol, maka dia aktif, langsung aktif. Dan ketika dia mendapat sinyal input satu atau true, maka dia akan false, tidak aktif atau nol. Jadi kebalikan dari ST ya. Nah, selanjutnya untuk segmen operator set dengan simbol S ini, jadi ketika dia diberikan sinyal input satu, maka dia akan terus bernilai satu. Kita akan coba, kita trigger memori address M15. Nah, ketika kita off di sini, kita false, dia akan tetap masih aktif. Jadi dia selalu aktif ya. Ketika dia sekali di-trigger berarti langsung aktif. Dan untuk menonaktifkannya adalah memberikan sinyal input ke memory address reset dengan memory address yang sama nih. Persen M19 harus sama 16. Kita kasih trigger nilai satu true ke segmen operator reset dengan memory address persen M19. Ini kita aktifkan. Nah, maka dia akan bernilai false. Balik lagi gitu. Jadi kita bisa set lagi dari sini, nah akan aktif lagi. Dan kita set lagi di sini. Nah, oke, selamat mencoba di PC-nya masing-masing. Jadi kita lanjut ke poin nomor 3, akan membahas mengenai logical and operator. Di mana logical and operator ini sama, terdiri dari 4 operator, operator N, N, NR, dan NF. Logika N ini adalah sebenarnya adalah dua uh, load operator gitu yang disusun secara seri. Jadi untuk N operator N ini sebenarnya instruksi LD yang disusun secara seri. Sedangkan NN itu adalah LD dengan LDN. Dan NR itu berarti operator LD dengan operator LDR. Sedangkan untuk NF adalah rangkaian seri antara operator LD dan LD LDF. Untuk memori, lokasi memori sama ya. Untuk N dan N bisa menggunakan memori sesuai tabel. Dan NR dan NF juga sama sesuai tabel. Nah, untuk karakteristik dari masing-masing operator seperti tergambar di timing diagram ini. Jadi karena ada dua inputan, maka di sini ada tiga timing diagram. Di sini inputan satu, yang ini inputan dua, yang ini adalah output sinyal dari rangkaian di sini. Outputnya ini, outputnya, outputnya. Jadi karakteristik dari operator N adalah outputnya akan bernilai satu ketika kedua-duanya akan harus bernilai true gitu, atau dianalogikan posisi switchnya harus tertutup, masing-masing harus satu, maka switch harus satu, switch satu bernilai satu, dan switch dua harus bernilai satu, maka outputnya akan satu. Kalau ditarik garis lurus seperti ini, nah, maka akan kelihatan nih. Jadi switch satu yang ini bernilai satu dan switch 2 ini bernilai satu, maka outputnya akan
bernilai satu. Dan jika salah satu ada yang bernilai nol, maka outputnya akan nol. Contohnya di sini. Ketika di sini nol, di sini satu, maka outputnya juga nol, bernilai nol. Output sinyal ke sini ya. Kemudian untuk yang rangkaian NN itu dia memiliki karakteristik seperti timing diagram ini. Jadi ketika sama sih, keduanya harus bernilai satu uh, untuk menghasilkan output satu gitu. Jadi switch satu ini harus bernilai satu kalau kita tarik garis di sini. Nah, jadi switch satu ini harus bernilai satu, sedangkan switch yang kedua itu harus bernilai nol. Karena posisinya dia sudah close. Posisi dari awal sudah close, tidak perlu diaktifkan untuk jadi true. Jadi nilai ini satu dan nilai ini nol akan menghasilkan sinyal output bernilai satu. Dan ketika ini aktif bernilai true dan ini true, maka kontak ini akan berubah menjadi open sehingga menyebabkan uh, output dari sinyal ini bernilai nol. Gitu ya, karena dia berubah menjadi open ya. Jadi open harus terputus, maka outputnya tidak akan keluar jadi nol. Kemudian untuk operator NR sama, pada prinsipnya itu sama. Jadi ketika keduanya harus satu ya, nilai satu. Contohnya ini yang EDR kita tarik garis dari atas ke bawah. Nah, outputnya akan bernilai satu ketika switch satu ini bernilai satu dan switch yang kedua bernilai satu juga. Hmm, Oke, tapi hanya saja outputnya itu hanya sebenarnya outputnya ini hanya beberapa millisecond karena di seri dengan eh, instruksi LDR ya, hanya beberapa second. Jadi ini aktif, ketika ini diaktif maka outputnya hanya beberapa second nanti. Bisa kita simulasikan dengan software. Kemudian karakteristik dari operator NF seperti timing diagram ini sama, kita tarik dari sini. Nah, jadi outputnya akan bernilai satu ketika ini bernilai satu, switch satu bernilai satu dan trigger operator LDF ini aktif dari posisi satu ke nol. Maka output akan bernilai satu. Oke, kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu poin keempat. Sekarang adalah logical OR operator. Logical OR operator itu sama sebenarnya. Hanya saja perbedaannya dia disusun secara paralel. Dan logical OR ini ada empat. Logical operator OR RN, OR, OR RF. OR F gitu, OR R, OR N, OR. Jadi untuk operator OR itu adalah instruksi LD yang disusun secara paralel. Kemudian operator OR N adalah operator LD yang disusun paralel dengan LDN. Dan operator OR R adalah instruksi LD yang disusun paralel dengan instruksi
LD, LDR. Dan untuk operator OR-F adalah instruksi LD yang disusun paralel oleh LDF. Gitu ya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Jadi sesuai dari timing diagram ini, kita bisa membaca sequencingnya. Output, sinyal output untuk operator OR itu akan bernilai satu jika salah satu dari input ini, kontak ini bernilai satu. Kalau kita tarik garis di sini, nah, di sini ada dua. Nah, jadi ketika salah satu dari operator input ini bernilai satu, maka output juga satu. Ketika di sini satu aktif, salah satu switch switch nomor satu aktif nih, maka outputnya juga satu. Dan switch 2 ketika di sini aktif, maka di sini juga aktif. Dan outputnya bernilai nol ya ketika kedua-duanya tidak aktif gitu atau bernilai nol. Kalau ditarik diagramnya di sini. Nah, berarti ketika kedua switch ini bernilai nol, maka outputnya akan nol. Nah, kemudian karakteristik dari logical operator OR N adalah sama. Jadi ketika awal running, program running, maka dia akan mengeluarkan output berlogika satu. Karena salah satu dari inputannya sudah bernilai close. Nah, kalau dilihat dari timing diagram seperti ini, kita tarik aja kapan outputnya bernilai satu, kapan outputnya bernilai nol. Nah, output akan bernilai satu ketika push button inputan load ini aktif bernilai satu, maka dia akan satu. Nah, ketika output operator LDN ini aktif, maka ini berubah menjadi open dan output yang nomor satu LD masih aktif, maka outputnya juga masih aktif gitu. Dan ketika kedua-duanya bernilai nol, maka di sini nol, di sini aktif sebenarnya dia nol dan outputnya akan berubah menjadi nol. Nah, begitu. Kemudian kita next operator selanjutnya yaitu operator OR R. Nah, untuk operator OR R ini sudah bisa kita baca ya. Maka sama OR R dan OR F ini sama. Jadi outputnya bernilai satu ketika salah satu ini aktif bernilai satu. Ketika ini satu berarti outputnya satu. Ketika ini satu berarti outputnya satu. Dan ini berarti ketika perubahan nilai dari nol ke satu maka dia akan output satu selama beberapa mikrosecond gitu. Dan ini ketika aktif maka akan menghasilkan output ketika perubahan dari satu ke nol dalam waktu beberapa mikrosecond gitu. Kalau dari timing diagramnya seperti ini, untuk yang OR, maka kita tarik aja nih. Nah, ini. Nah, ketika operator ini, OR RR, LDR ini aktif, maka outputnya juga aktif, tapi selama beberapa milisecond, digambarkan seperti ini gambarnya. Dan ketika operator LD aktif, maka akan menghasilkan outputnya juga satu. Di sini satu.
Di sini sebenarnya satu, tapi dia dalam waktu cepat ya, mikrosecond-nya. Jadi digambarkan hanya segaris saja nih. Kemudian untuk operator ORF juga sama nih. Kalau misalnya kita tarik garis. Nah, ketika salah satu yang aktif, misalnya LD ini aktif, maka outputnya juga akan satu. Dan ketika LDF ini aktif, ketika perubahan dari satu ke nol, maka dia akan mengeluarkan eh, output juga satu selama beberapa microsecond. Oke, kita akan coba di software EcoStructure Mesin Expert Basicnya. Nah, kita akan coba runningkan. Oke, kita start, kita oke. Kita ke menu program. Oke, kita coba simulasi ini untuk logical end dulu. Logical end itu dia dihubungkan seri ya. Dan kita coba yang operator AND, maka output akan aktif ketika keduanya bernilai true. True, true, maka dia akan true. Terus logika yang kedua, NN adalah sama jika keduanya harus yang satu true, yang satu false, maka dia akan outputnya akan menjadi true karena awalnya di sini uh, sudah close ya. Dan ketika ini di true, maka outputnya akan bernilai false. Kemudian operator NR sama kita aktifin ini, maka kedua-duanya harus harus aktif untuk mengaktifkan ini gitu. Nah, kita memakai eh, fasilitas bantu lagi berupa counting jadi supaya ini kebaca. Ini kita aktifkan saja, kita simulasi dua operator nih, NR dan NF. Jadi ini akan berubah ke counting up ketika perubahan dari val 0 ke 1. Nah, ini berubah 1. Kita coba lagi. Ini kita akan berubah 2. Jadi 3. Nah, kita akan mencoba yang counting down dengan operator NF. Berarti ini kita true dulu. Ketika false, maka dia akan counting down kedua. Kita false lagi, maka 1 sampai ke 0. Nah, berarti berhasil ya. Nah, jadi intinya logical AND ini harus kedua-duanya aktif ya. Inputnya aktif baru bisa mengeluarkan logika bernilai satu. Nah, kemudian untuk logical OR. Rangkaiannya seperti ini. Jadi dia di seri. Untuk operator OR berarti dia memiliki karakteristik sesuai dari timing diagram akan bernilai satu ketika salah satunya bernilai true. Nah, true. Nah, salah satunya maka dia akan aktif. Kalau kedua-duanya ya juga pasti aktif gitu. Itu karakteristiknya untuk operator OR. Ini operator ORN. Dia langsung aktif karena dia sudah close salah satunya. Dan ketika kita coba di sini true, di sini aktif, maka dia masih aktif. Nah, ketika di sini kita coba false, di sini true, maka dia akan berlogika false karena di sini posisinya kontaknya open semua ya. Oke, kemudian kita coba simulasi yang operator ORF dan ORR. Nah, ini ORR nih, kita coba. Salah satu diaktifkan jadi true, maka diaktif. Dan ketika ini kita aktifkan, maka sebenarnya ini aktif, maka kita bantuan dengan counting, dia akan nge-counting
counting up, hmm, counting up, dan juga untuk ini akan counting down, counting down. Nah, jadi kita sudah simulasi logical AND dan logical OR. Oke, kita balik ke PPT-nya. Kita lanjutkan ke materi. Jadi kita lanjutkan ke poin kelima. Nah, poin kelima ini membahas mengenai eh, exclusive OR operator, di mana exclusive OR operator ini terdiri dari empat sama XOR, XOR N, XOR R, dan XOR F. Nah, secara simbol seperti ini. Jadi dia eh, kontak yang di tengah-tengahnya ada huruf X. Dan memorinya, memori address yang dipakai sama seperti tabel. Nah, exclusive OR operator ini secara rangkaian itu disusun secara seri gitu dengan load operator, bukan disusun secara paralel. Seperti pada nanti kita akan simulasi program di EcoStructure-nya. Jadi rangkaiannya seperti ini, kita buka. Nah, rangkaiannya dia harus disusun secara seri ya. Kalau disusun secara paralel, maka akan timbul kode error di message. Jadi tidak boleh. Dan logika ini harus berada di urutan kedua, jangan di pertama gitu. Oke, kita coba bagaimana sih karakteristiknya gitu operator ini. Kita langsung aja simulasi pakai softwarenya supaya cepat dan mudah dipahami. Jadi untuk eh, operator XOR ini berarti yang ini rangkaiannya. Jadi dia akan outputnya akan bernilai satu jika salah satu dari input bernilai satu. Jika salah satu input ini bernilai satu, maka akan eh, logika outputnya bernilai satu. Kita coba. Nah, buka satu. Berarti salah satu ya, salah satunya berarti. Nah, kemudian output akan bernilai nol jika kedua inputnya bernilai nol dan nilai kedua input bernilai satu. Gitu. Jadi untuk memberikan output ini bernilai nol, kita harus memberikan sinyal input false, false, baru dia false. Kemudian true, kita kasih sinyal true, satu, satu, maka dia akan false gitu. Nah, seperti itu karakter dari XOR. Kemudian kita lanjut ke XOR N. Nah, untuk XOR N ini memiliki karakteristik adalah output akan bernilai satu jika kedua input bernilai nol dan kedua input bernilai satu. Hmm. Saat sekarang posisi outputnya itu true dengan kondisi inputnya false dan false atau satu dengan satu. Dan untuk meng-on-kannya, maka kita harus meng-off-kannya berarti kan ya. Meng-off-kannya salah satu inputnya harus bernilai true. Maka dia akan outputnya akan bernilai nol. Dan ketika kedua input bernilai true, maka outputnya juga true. Nah, begitulah karakteristik dari
XORN. Kemudian yang berikutnya XOR. XOR ini karakteristiknya adalah outputnya akan bernilai satu jika salah satu bernilai satu dan jika keduanya bernilai satu. Kita akan coba sini bernilai satu. Nah, salah satu bernilai satu dia akan aktif. Kita coba langsung yang XORF sama nih dia juga langsung aktif. Nah, ketika ini mati dan kita coba XOR dengan bantuan counting lagi di sini untuk mengetahui karena dia sebenarnya sama seperti eh, ada function berupa LDR dan LDF. Jadi outputnya untuk XOR ini ketika aktif akan men-trigger nilai satu ketika posisi dari 0 ke 1. Kita akan coba. Nah, ini akan berubah satu. Kalau XOR F berarti dia akan counting down ketika perubahan dari posisi 1 ke 0. Kita akan coba. True 1. Maka dia berubah menjadi 0. Jadi walaupun rangkaiannya ini di apa namanya di seri untuk operator XOR ini masih bisa aktif outputnya. Karena pada dasarnya dia di operator OR. Tapi di sini secara programming disusun seperti ini, disusun seri. Oke, kemudian kita akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu poin ke-6 yaitu not operator dengan simbol operator N dan secara gambar leader seperti pada tabel. Nah, untuk not operator ini dia tidak memiliki eh, address gitu, bit address, tapi hanya simbol saja. Dan secara function timing diagram adalah sebagai berikut. Jadi eh, nilai output, sinyal output akan bernilai satu ketika sinyal input bernilai nol. Jadi sinyal input yang masuk ke gerbang operator N ini nol, maka output dari operator N ini bernilai satu. Dan jika jika inputnya ini bernilai satu, maka outputnya bernilai nol, bernilai nol. Dan jika dia kembali ke nol, maka inputnya nol, outputnya satu. Jadi bisa dikatakan operator not ini ya inverse ya kebalikan gitu. Oke, kita lanjut ke operator berikutnya yaitu poin ketujuh operator rising and falling. Jadi operator ini sebenarnya itu sama seperti sama operator eh, operator LDR dan LDF. Jadi ketika jadi function ini rising rising ini akan aktif ketika posisi transisi dari 0 ke 1 dan falling ini akan aktif outputnya ketika transisi dari 1 ke 0. Sebenarnya sama secara function sama fungsi LDR sama LDF.
F ya. Jadi racing sama falling. Perbedaannya di mana gitu? Perbedaannya adalah fungsi dari LDR. Kita balik lagi ke halaman satu. Nah, fungsi dari LDR ini eh, racing itu ada yang namanya delay, delay, delay one scan, delaynya one scan. Jadi instruksi LDR dan LDF ini sebenarnya ada yang namanya delay, delay one second, delay, delay scan ya. Sedangkan untuk yang operator falling sama racing yang ini, dia tidak memiliki delay, delay, delay circle. Jadi dia langsung ketika perubahan dari 0 ke 1, maka outputnya akan eh, berubah menjadi 1 selama beberapa milisecond dan akan aktif lagi tanpa delay di sini kalau sesuai dari timing diagramnya tanpa delay. Gitu. Jadi perbedaannya itu ya. Oke, kita lanjut ke function berikutnya yaitu function comparison instruction. Jadi fungsi ini operator ini adalah comparison membandingkan antara dua eh, dua data di mana operatornya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 operator, yaitu ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, terus sama dengan, kurang dari atau lebih dari. Di sini untuk sintaksnya penulisannya seperti ini contohnya. Nanti kita akan coba praktekkan langsung dari softwarenya. Dan operator ini dia eh, menggunakan memori tipe Word ya. Jadi eh, operator satu dan operator 2 dia menggunakan memori Word atau double Word dan floating dan tipe floating itu. Jadi memorinya MW, MD dan MF yang dipakai untuk operasi compression instruction. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan masih menggunakan memory bit, tetapi untuk comparison instruction ini sudah menggunakan data tipe Word dan floating bisa digunakan di comparison. Oke, kita coba saja langsung dengan softwarenya. Oke, kita awali dari not nih, operator not. Jadi kita bisa simulasi di sini. Output dari not ini akan bernilai 1 atau true ketika inputannya bernilai false. Ya, ketika inputan bernilai true, maka output dari gerbang not ini akan mengeluarkan sinyal false. Jadi dia kebalikan ya, inverse ya kalau bisa dibilang. Nah, seperti itu untuk simulasi operator not. Kemudian untuk operasi operator rising and falling, di sini kita sudah merangkai karena output dari rising and falling ini juga sangat cepat. Jadi kita bantu untuk mendeteksi sinyal outputannya dengan counter counting ini. Jadi yang up ini akan mengcounting up, yang falling akan mengcounting down. Jadi yang racing up, counting up, dan falling akan counting down. Kita akan coba. Ketika perubahan dari 0 ke 1, maka output dari operator racing ini akan berubah menjadi 1.
maka counting up akan mengcounting counter menjadi satu. Kita coba. Nah, dia akan berubah satu, dan ketika perubahan dari satu ke nol, maka yang aktif adalah fallingnya, akan men-trigger memory address persen M56, maka M56 ini akan nge-close sehingga akan counting down. Nilainya berarti akan kembali menjadi nol. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, seperti itu ya aplikasinya ya. Sebagai catatan bahwa racing and falling ini dia nggak bisa di posisi awal dari rang, jadi harus ditambahkan operator LD terlebih dahulu. Gitu. Kalau misalnya di awal, maka nanti akan timbul error di message gitu. Jadi rangkaiannya seperti ini harus diawali oleh operator LD ataupun yang lainnya gitu. Kemudian yang berikutnya ini adalah instruction comparison, comparison instruction. Jadi di sini kita pakai memory word. Kita akan coba simulasi aja. Jadi comparison ini perbandingan. Jadi nilainya kalau misalnya ini kita klik aja, kita masukkan nilainya bisa di sini. Nah, ini mulai kita klik, kita masukkan nilainya. Maka secara perbandingan persen MW itu harus lebih besar daripada 9 untuk eh, memberikan outputnya bernilai satu. Jadi kita masukkan 10, maka outputnya akan bernilai satu, true. Dan akan bernilai false atau nol ketika nilai ini kurang dari, iya benar, kurang dari 9. Kita kasih nilai 7. Nah, gitu. Dan sama ya, yang berikutnya juga sama nih. Oke, kita sudah mensimulasikan comparison instruction, pressing and filing, dan not. Berarti semuanya sudah kita simulasi dan saya jelaskan satu persatu. Oke, untuk pembahasan materi boolean processing sudah selesai. Kita akan mencoba membuat aplikasi dari instruksi boolean processing yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana dengan instruksi sebelumnya itu kita sudah bisa membuat suatu program sederhana sebenarnya. Nah, ini adalah rangkuman dari materi sebelumnya mengenai Boolean processing. Jadi kita sudah ngebahas Boolean instruction, terus Boolean instruction ya. Ada load operator, segment operator, logical and, logical or, exclusive or, not, arising and falling, dan comparison instruction. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operator ini yang kita sudah bahas, sebenarnya kita sudah bisa membuat suatu rangkaian sederhana yang bisa diaplikasikan di kebutuhan sehari-hari gitu. Contohnya seperti ini. Nah, dari kedelapan instruksi tersebut kita bisa membuat aplikasi sederhana dengan instruksi Boolean processing. Contohnya adalah kontrol start stop motor induksi, di mana secara function nanti kita akan membuat rangkaian dengan sequencing sebagai berikut. Nah, motor akan run ketika tombol start ditekan dan akan off ketika tombol stop ditekan. Kemudian motor induksi ini memiliki proteksi seperti overload relay dan emergency push button. Jadi secara sequencing ketika kedua proteksi tersebut aktif ketika motor sedang run, maka seketika motor akan stop dan buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika proteksi sudah tidak aktif dan ditekan tombol reset. Kemudian ketika eh, pompa bekerja bisa dalam dua mode gitu, mode auto dan mode manual. Jika bekerja secara mode manual,
pompa akan run dan stop berdasarkan push button on dan stop. Sedangkan jika bekerja secara auto, pompa akan bekerja secara auto gitu berdasarkan pressure sensor. Dengan catatan untuk pembacaan sensor pressure secara aktual akan diberikan di next chapter gitu mengenai scaling IAO. Jadi untuk saat ini melakukan input data pada operasi pembanding yang telah kita pelajari di Boolean processing untuk memerintahkan motoran atau stopnya. Oke, kita langsung aja coba membuat aplikasinya. Kita buka softwarenya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Rangkaiannya seperti ini. Jadi ini contoh rangkaian aplikasi dari materi Boolean processing gitu. Jadi rangkaian ini itu sebenarnya nggak dipakai semua gitu, nggak dipakai semua materi Boolean processingnya. Jadi yang dipakai ada beberapa instruksi, ada satu, dua, di sini ada operasi OR, ada operasi AND, empat gitu. Kemudian ada operasi pembanding, jadi satu, dua, tiga, empat, ada lima, enam, dan tujuh. Berarti tujuh operator Boolean processing kita pakai untuk aplikasi sederhana ini gitu. Jadi sesuai dari eh, logic atau sequencing yang tadi kita sebutkan, kita jelaskan di awal. Jadi secara kerja pompa atau motor itu akan run ketika tombol start ditekan dan akan off ketika tombol off ditekan. Dan pompa ini bekerja dua mode, yaitu mode auto dan mode manual. Oleh sebab itu kita harus membagi ke dalam dua mode, mode auto, mode manual dengan cara eh, rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian atas ini adalah rangkaian untuk eh, membedakan mana ketika dia mode auto, mana ketika dia mode manual. Nah, rangkaian yang kedua ini adalah rangkaian untuk mode manualnya. Jadi run stopnya by push button on dan push button off. Dan rangkaian yang di bawahnya ini adalah rangkaian autonya, di mana pompa akan bekerja berdasarkan eh, perbandingan antara pembacaan sensor aktual dengan set point. Nah, untuk rangkaian yang di tengah ini, dua ini adalah rangkaian untuk perintah run stop dari pompanya, di mana memorinya masih pakai memori internal nih persen M80. Jadi kalau misalnya kita mau men-trigger contohnya motor tersebut running dengan rangkaian direct online, maka ini harus terhubung ke memori eksternal dengan uh, address memori persen key ya, persen key. Jadi dia bisa men-trigger contohnya seperti kontaktor ataupun running VSD gitu. Nah, kita akan coba simulasi. Jadi ketika sekarang ini berarti yang aktif adalah mode auto. Kita akan aktifkan mode manual dulu, maka kita di sini akan uh, switch push button ini, push button auto manual kita aktifkan. Nah, maka akan berubah yang aktif akan ke mode manual sini nih. Manual ini akan aktif, warna hijau aktif ya berarti ya. Maka kita akan bisa running stop dari push button on ini. Ketika push button on ini di running, maka pompa akan menyala.
ketika push button off kita tekan, maka pompa akan mati. Nah, berarti udah sesuai dari sequence ya. Ini running mode manual. Nah, sekarang kita running mode auto. Berarti kita selector switch-nya kita nonaktifin, maka dia akan berubah ke mode auto. Dan caranya bagaimana? Maka kita akan masukkan di sini secara manual datanya, persen MF-nya, berarti nilainya harus lebih besar daripada 10, contohnya 12. Nah, maka pompa akan nyala ketika eh, pressure lebih dari 10, misalnya 10 bar gitu. Dan ketika nilai kurang dari 10, contohnya 7, maka pompa akan mati. Nah, itu kita sudah memenuhi mode running manual dan mode running auto. Dan bagaimana untuk buzzernya? Ini buzzer. Jadi rangkaian di bawah ini untuk buzzer nih. Untuk buzzer ini aktif ketika apa? Ketika terjadi trouble, contohnya overload aktif ataupun push button emergency ditekan. Kita menggunakan eh, operator set di sini. Jadi kita hanya trigger sekali, maka buzzer ini akan nyala nih. Buzzer ini akan nyala. Tapi kalau misalnya mau connect ke buzzer beneran, maka ini akan kita ubah memori internal kita ganti jadi memori eksternal jadi persen key ya. Jadi kita pakai output output dari digital outputnya. Nanti dari digital outputnya kita bisa konekkan langsung ke buzzer ataupun melalui relay dulu baru ke buzzer juga bisa. Nah, berarti kalau keadaan seperti ini overload aktif, maka buzzer akan aktif. Overload aktif. Nah, untuk meresetnya, maka kita harus klik push button reset ini. Klik push reset, maka akan normal kembali. Buzzernya tidak aktif kan. Jadi nggak berwarna hijau lagi. Nah, sebagai proteksi kita juga bisa memasukkannya di sini. Jadi ketika ini kan sekarang keadaan normal nih, karena nggak aktif nih buzzernya. Berarti normal. Jadi bisa sebagai proteksi ketika motor ini dalam keadaan run, misalnya nih run, terus terjadi misalnya overload. Overload ini aktif, maka pompa ini harus mati. Set. Oh, ini terlalu. Nah, kita set. Nah, maka pompa langsung mati ya untuk memproteksi motor ya karena terjadi overload di sini. Dan buzzer akan nyala dan pompa akan mati. Dan untuk menormalkan kembali ya tinggal di reset aja nih. Di reset, maka rangkaiannya bisa kembali running kembali. Kita runningin start. Nah, maka motor bisa running kembali. Nah, begitu juga dengan mode 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 auto. Jadi dia harus ada proteksinya juga. Ketika overload aktif, maka pompa ini akan mati. Kita akan coba ketika tekanan lebih dari 10 bar, maka pompa akan nyala. Nah, ketika nyala, proteksi aktif, overloadnya aktif. Nah, maka pompa akan mati. Pompa akan mati. Dan buzzer akan menyala. Oke, kita sudah menyelesaikan eh, contoh aplikasi dari eh, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai Boolean processing.
Saya rasa cukup untuk pembahasan pada chapter ini mengenai Boolean processing. Jika ada pertanyaan terkait pembahasan eh, materi ini, bisa langsung di chat via komentar di video ini. Dan jika ada sesuatu yang kurang jelas juga bisa ditanyakan langsung, ditulis saja via komentar. Oke, saya tutup chapter kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.